Shalom, salam sejahtera. Saya Revita Ika Indrayati, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek Gelombang 1, Angkatan 9, Kelompok 3. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan berakhlak dan patut dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu berakhlak? Berakhlak adalah panduan perilaku atau kode etik yang harus dimiliki setiap ASN yang bertugas sebagai motor penggerak penyelenggaraan pelayanan publik. Karena salah satu tugas penting ASN adalah melayani masyarakat, sangat penting bagi calon ASN untuk memahami dan mempraktekannya dalam pekerjaan. Nilai yang perlu dimiliki seorang ASN diantaranya adalah berorientasi pelayanan dan akuntabel, kompeten dan harmonis, serta loyal dan adaptif dan kolaboratif. Nilai berorientasi pelayanan dapat kita contoh dari Bapak Ignatius Jonan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009 hingga 2014. Selama kepemimpinannya, Pak Jonan membenahi kereta api Indonesia dari calo tiket, perbaikan fasilitas toilet, sampai peremajaan lokomotif. Semua itu beliau lakukan sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan prima dan menjadikan kereta api Indonesia sebagai salah satu moda transportasi yang unggul dan dipercaya masyarakat hingga hari ini. Nilai akuntabel dapat kita contoh dari Bu Susi Pujiastuti yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari tahun 2014 hingga 2019. Ibu Susi memiliki integritas yang tinggi akan pekerjaannya dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Salah satu aksi akuntabel Bu Susi adalah dengan melepaskan posisinya di seluruh perusahaan bisnis yang dimilikinya, agar tidak terjadi konflik kepentingan saat menjabat sebagai menteri. Nilai kompeten dapat kita contoh dari Bu Sri Mulyani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Bu Sri Mulyani dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Kepercayaan yang diberikan Presiden diaktualisasikan dalam keberhasilannya mengurangi defisit fiskal dan perbaikan sistem pajak di Indonesia. Nilai harmonis dapat kita contoh dari Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat saat ini. Sebelum menjabat sebagai gubernur, nama Pak Ridwan mencuat saat menjadi Wali Kota Bandung. Sepak terjangnya membuat Bandung nyaman dengan pembangunan infrastruktur serta aksinya yang selalu mendukung pergerakan komunitas art and design membuat Bandung menjadi salah satu kota kreatif di Indonesia. Nilai kolaboratif dapat kita contoh dari Presiden Joko Widodo. Selama menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi selalu mengangkat orang yang kompeten di bidangnya untuk menjadi menteri tanpa melihat suku, agama, dan afiliasi politiknya. Contohnya adalah dua menteri asal Papua, yaitu Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, serta Yohana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nilai adaptif dapat kita contoh dari Pak B.J. Habibie dengan keaktifannya memberi landasan yang kokoh bagi Indonesia. Dilahirkannya sejumlah undang-undang penting dalam masa jabatannya yang singkat, seperti UU Otonomi Daerah dan UU Anti Monopoli adalah bentuk tindak proaktif dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Pak Habibie juga terus berinovasi mengembangkan aviasi Indonesia dengan mengembangkan perusahaan perancang pesawat terbang. Dan terakhir, nilai loyal dapat kita contoh dari Bapak Muhammad Hatta, seorang negarawan dan salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Dikenal sebagai sosok yang sederhana, loyalitasnya pada NKRI tidak dapat diragukan lagi. Pak Hatta tetap teguh dengan Pancasila, bahkan bersedia melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI karena tidak setuju dengan usul Bung Karno yang ingin memasukkan komunisme dalam kabinet. Demikianlah penjabaran saya tentang kemampuan berakhlak yang dapat dicontoh dari tokoh-tokoh tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Shalom.